Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Madaniyah, kali ini kita akan membahas sebuah kisah yang mana kisah ini menjadi inspiratif bagi semua orang. Tapi sebelum kita mulai, subscribe dulu channel Madaniyah Mengaji dan jangan lupa like dan komen. Pada kali ini kita akan bercerita tentang salah seorang sahabat yang mana ceritanya sangat inspiratif bagi seluruh umat manusia, yakni kisah Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi adalah salah satu daripada penduduk desa Jai yang mana ayahnya adalah seorang yang paling dihormati di sana. Maka Salman Al-Farisi pun diperlakukan oleh ayahnya seperti anak perempuan saking sayang ayahnya kepada Salman. Akhirnya Salman pun diperintahkan untuk menjaga api suci yang disembah oleh orang Majusi. Hingga pada suatu hari di mana ayah Salman memiliki urusan dengan hal yang lain, maka dia memerintahkan Salman untuk mengecek ladangnya. Ayahnya berkata, "Wahai Salman, lihatlah ladangku karena aku tidak bisa. Aku memiliki urusan di gedung-gedung." Maka akhirnya Salman pun pergi mengendarai untanya untuk berjalan ke ladangnya. Tapi di tengah perjalanan, ketika Salman ingin menuju ladangnya, dia bertemu dengan sebuah gereja yang mana gereja ini mengeluarkan suara yang unik. Lalu Salman pun berhenti dan masuk ke dalam gereja itu. Salman memperhatikan ibadah orang di dalam gereja mulai dari pagi hingga petang hari. Hingga akhirnya Salman terlupa akan urusannya dengan ladang ayahnya. Maka ketika sudah sore hari, Salman pun bertanya kepada salah satu uskup yang berada di gereja tersebut. "Wahai Bapak, dari manakah asal agama ini?" Maka uskup tersebut menjawab, "Asal agama ini berada di Syams." Maka Salman pun pulang. Ketika Salman pulang, Salman melihat ayahnya sangat panik. Ketika ayahnya melihat Salman, maka lepaslah napas lega daripada ayahnya. Lalu ayahnya berkata kepada Salman, "Wahai Salman, dari mana saja engkau? Aku sudah memerintahkan orang-orang untuk mencarimu. Akan tetapi orang tidak menemukanmu." Maka Salman menjawab, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku mendapatkan satu agama yang mana demi Tuhan lebih baik daripada agama kita. Dia adalah agama Nasrani." Maka ayah Salman pun langsung marah mendengar pernyataan Salman tersebut. Kemudian Salman pun langsung dipasung oleh ayahnya dan tidak diperbolehkan untuk keluar dari rumah. Akhirnya pada suatu hari datanglah orang-orang Nasrani mengunjungi Salman di rumahnya. Maka Salman berkata kepada mereka, "Wahai Tuan, kalau misalnya ada rombongan yang pergi ke Syam, beritahu aku. Aku akan kabur dari rumah ayahku dan mengikuti orang tersebut ke Syam." Maka tak lama kemudian datanglah orang Nasrani tersebut kepada Salman. Lalu dia berkata, "Wahai Salman, sesungguhnya beberapa hari lagi ada kabilah Syam yang akan kembali pergi ke daerah mereka. Maka bersiaplah." Akhirnya Salman pun dengan berbagai cara melepaskan pasung yang dipasang oleh ayahnya hingga pasung tersebut terlepas. Akhirnya Salman pun pergi dan meninggalkan rumah ayahnya selama-lamanya. Kemudian ketika Salman telah pergi ke daerah Syam, dia pun bertanya kepada orang-orang sekitar, siapa yang paling utama di agama Nasrani. Maka orang-orang sekitar pun menjawab, "Wahai Tuan, sesungguhnya orang yang paling agung dan paling mulia dalam agama Nasrani adalah seorang uskup di gereja. Maka pergilah engkau ke sana." Lalu Salman pun berjalan ke gereja. Sesampainya Salman di gereja, Salman bertanya kepada uskup tersebut, "Wahai Bapak, aku adalah seorang pemeluk agama Nasrani yang baru saja memeluk agama ini. Yang baru saja memeluk agama ini. Maka aku mohon kepadamu agar kau menjadikan aku murid." Akhirnya Salman pun dijadikan murid oleh seorang uskup tersebut. Hingga berlalulah beberapa hari, Salman pun akhirnya mengetahui bahwa uskup ini adalah orang yang sangat keji. Dia menyuruh orang untuk bersedekah, akan tetapi harta yang disedekahkan tersebut menjadi harta milik uskup tersebut. Akhirnya Salman pun bertekad dalam dirinya bahwa laki-laki ini adalah laki-laki yang jahat. Hingga tak lama kemudian laki-laki tersebut meninggal. Orang-orang menangis karena merasa kehilangan uskup tersebut. Ketika mereka ingin menguburkan uskup tadi, maka Salman berkata kepada orang-orang, "Wahai orang-orang, sesungguhnya pendeta yang kalian anggap baik itu adalah orang yang sangat jahat." Lalu orang-orang bertanya, "Wahai Salman, dari mana engkau tahu dia ada orang jahat? Selama ini dia ada orang yang sangat baik." Maka Salman berkata, "Ikutlah denganku, mari aku tunjukkan kejahatannya." Maka Salman pun membawa orang-orang ke tempat penyimpanan pendeta tadi. Akhirnya didapatkanlah
7 kendi perak berisi emas dan harta-harta lainnya. Maka orang-orang pun berkata, benar wahai Salman, dia adalah orang yang sangat jahat. Akhirnya pendeta tadi disalib dan mereka rajam hingga luka-luka. Kemudian diangkatlah seseorang yang baru untuk memimpin gereja di Syam. Maka Salman pun kembali mengabdi pada dirinya. Akhirnya orang tersebut didapati oleh Salman adalah orang yang sangat baik. Lalu Salman pun mengabdi dan terus berbuat baik kepada pendeta tadi. Hingga akhirnya ajalnya pun telah datang. Pendeta tadi berkata kepada Salman, wahai Salman, sesungguhnya ajalku tidak lama lagi. Lalu Salman berkata, wahai Tuan, beritahukanlah kepadaku orang yang berpegang teguh kepada agama seperti kita, agar aku dapat berguru kepadanya. Maka pendeta tadi menjawab, wahai Salman, aku tidak mengetahui seorang manapun yang berpegang teguh kepada agama kita, kecuali seseorang yang ada di Mausil. Maka pergilah engkau kepadanya. Akhirnya ketika pendeta tersebut meninggal, Salman pun menyelenggarakan pemakamannya, kemudian langsung beranjak ke Mausil. Sampailah Salman di Mausil. Lalu Salman pun menjumpai pendeta yang ada di sana dan berkata, wahai Tuan, sesungguhnya aku ingin mengikutimu dan mengabdi kepadamu. Izinkanlah aku. Maka pendeta tersebut menjawab, silahkan ikut denganku. Akhirnya Salman pun mengabdi kepada pendeta yang di Mausil. Lalu Salman pun mendapati pendeta tersebut adalah orang yang sangat baik. Baik perilakunya, baik akhlaknya. Maka Salman berkata, wahai Tuan, sebagaimana yang engkau telah ketahui bahwa ajalmu semakin dekat. Beritahukan kepadaku orang yang berpegang teguh kepada agama kita, hingga aku dapat mengabdi kepadanya. Akhirnya pendeta tersebut menjawab, wahai Salman, sesungguhnya aku tidak mengetahui orang yang berpegang teguh kepada agama kita, kecuali satu orang yang berada di Nasibin. Maka pergilah engkau ke sana. Akhirnya pendeta tersebut meninggal. Salman pun menyelenggarakan pemakamannya, kemudian beranjak ke Nasibin. Sesampainya Salman di Nasibin, dia pun mencari pendeta yang dimaksudkan oleh temannya sebelumnya. Akhirnya Salman pun mendapati pendeta tersebut dan dia berkata, wahai Tuan, aku ingin mengikutimu agar menjadi muridmu. Akhirnya Salman pun tinggal bersama pendeta tadi. Salman pun terus mengikuti pendeta tersebut hingga Salman mengetahui bahwa pendeta ini adalah orang yang sangat baik. Hingga akhirnya Salman pun selalu mengabdi kepadanya. Tak lama kemudian ajal yang Allah tetapkan pun datang kepada pendeta ini. Maka Salman berkata, wahai Tuan, sesungguhnya engkau mengetahui bahwa ajal yang telah Allah tetapkan akan datang kepadamu. Beritahukan kepadaku seseorang yang berpegang teguh kepada agama kita agar aku mengikutinya. Akhirnya pendeta tersebut menjawab, wahai Salman, sesungguhnya aku tidak mengetahui seorang pun yang berpegang teguh kepada akidah kita, kecuali satu orang di Amuria. Maka pergilah engkau ke sana. Akhirnya Salman pun beranjak ke Amuria setelah pendeta yang sebelumnya meninggal. Kemudian ketika sampai di Amuria, Salman pun menemui pendeta tersebut dan berkata, wahai Bapak, sesungguhnya kawanmu di Nasibin berkata kepadaku bahwa engkau adalah orang yang baik. Izinkanlah aku mengabdi kepadamu. Akhirnya Salman pun mengabdi kepada pendeta di Amuria dan Salman mendapati pendeta di Amuria ini orang yang sangat baik. Akhirnya Salman pun di sela-sela pembelajarannya bersama pendeta, dia pun bekerja sebagai peternak. Hingga Salman pun memiliki beberapa kambing dan beberapa sapi. Lalu kemudian sang pendeta mendapati ajalnya. Sebelum meninggal, Salman bertanya kepada seorang pendeta tersebut, wahai pendeta, sesungguhnya engkau mengetahui bahwa aku haus akan agama. Beritahukan kepadaku satu orang yang berpegang teguh kepada akidah kita, hingga aku dapat mengikutinya. Akhirnya pendeta tersebut menjawab, wahai anakku, sesungguhnya aku tidak mengetahui seseorang yang kembali berpegang teguh kepada agama kita. Akan tetapi, akan ada satu orang nabi, yang mana dia diusir oleh kaumnya. Dia pergi berhijrah, di mana di situ ada 2 gunung batu dan banyak pohon kurma. Tapi dia menerima hadiah dan tidak menerima sedekah. Pergilah engkau ke sana. Maka pendeta tersebut pun meninggal dan Salman pun masih tetap tinggal di Amuria. Hingga Salman Al-Farisi pun mendengar ada satu kabilah yang akan kembali ke Arab. Maka Salman pun berkata kepadanya, wahai kabilah, sesungguhnya aku adalah orang yang haus akan agama. Maka bawalah aku ke Arab sana. Akhirnya Salman pun pergi ke Arab dengan mengorbankan seluruh ternaknya untuk menjadi bayaran. Akhirnya
ketika Salman berjalan dan sampai di Wadi Al-Qura, orang-orang tadi menjual Salman sebagai budak. Akhirnya Salman pun menjadi budak di Wadi Al-Qura. Tak lama kemudian, Tuan Salman memberikan Salman sebagai hadiah kepada saudaranya yang berada di Yastrib. Akhirnya Salman pun tinggal di Yastrib. Ketika Salman tinggal di Yastrib, dia pun melihat sekelilingnya. Dia melihat bukit batu dan dia melihat pohon-pohon kurma. Maka Salman berkata, demi Allah, aku yakin bahwa disinilah Nabi tersebut akan datang. Tak lama kemudian, ketika Salman berada di puncak pohon kurma, datanglah salah seorang saudara tuannya. Maka saudara tuannya berkata, wahai kawanku atau wahai saudaraku, lihatlah Bani Aus dan Khazraj. Mereka bergembira dengan datangnya seorang Nabi yang berada di Kuba. Akhirnya Salman yang mendengar perkataan tersebut bergetar dengan sangat amat. Lalu dia pun turun karena hampir jatuh. Lalu dia berkata, wahai Tuan, ulangi perkataanmu, ulangi kembali. Lalu Tuan Salman menampar Salman dengan keras. Lalu dia berkata, wahai Salman, apa urusanmu terhadap itu? Pergi, kerjakan pekerjaanmu. Akhirnya Salman pun kembali melakukan pekerjaannya dengan tekad dia akan menemui Nabi tersebut. Hingga akhirnya sore hari pun tiba. Salman pun mengumpulkan seluruh harta yang ia punya dan menukarkannya dengan kurma. Salman pun menemui Rasulullah SAW di Kuba. Kemudian dia berkata, wahai Tuan, sesungguhnya aku mendengar engkau adalah orang yang sangat miskin. Engkau tidak memiliki apa-apa, maka terimalah sedekah dariku. Kemudian Salman Al-Farisi pun meninggalkan Rasulullah dengan harapan bahwa Rasulullah tidak memakan sedekahnya. Akhirnya benar apa yang diharapkan Salman. Rasulullah tidak memakan sedekah yang diberikan oleh Salman. Rasulullah memberikan semua yang diberikan oleh Salman kepada sahabat. Rasulullah berkata, makanlah. Tapi beliau sendiri tidak memakan apa yang diberikan Salman. Akhirnya Salman berkata, ini adalah tanda pertama bahwa Rasulullah tidak memakan sedekah. Akhirnya Salman pun kembali. Lalu Salman kembali bekerja seperti sedia kala, dan beberapa hari kemudian ketika Salman sudah mengumpulkan beberapa kurma, dia pun kembali menemui Rasulullah yang pada saat itu sudah berada di Madinah. Maka dia berkata, wahai Tuan, sesungguhnya aku tidak melihat engkau memakan sedekah aku pada hari kemarin. Maka sekarang adalah hadiah yang aku berikan untukmu, makanlah. Kemudian Salman pun berpaling dan berharap bahwa Rasulullah SAW memakan hadiah yang diberikan Salman. Kemudian Rasulullah memakan hadiah yang diberikan Salman dan memberikan kepada para sahabat. Akhirnya Salman bergumam, ini adalah tanda yang kedua bahwa dia memakan hadiah. Kemudian tak berapa lama ada salah seorang sahabat yang meninggal. Maka Rasulullah dan para sahabat lainnya menyelenggarakan jenazahnya dan memakamkan sahabat ini di Baqi. Akhirnya ketika itu Salman pun datang dan mengitari Rasulullah SAW. Agar apa? Agar ingin melihat bahwa di punggung Rasulullah ada salah satu tanda kenabian yang mana ini hanya didapatkan oleh seorang nabi. Kemudian ketika Rasulullah mengetahui bahwa Salman ingin melihat hal itu, Rasulullah membuka selendang yang ada di bahunya, maka jelaslah bagi Salman tanda kenabian yang mana itu stempel sebesar telur burung dara. Kemudian Salman pun tersungkur kepada Rasulullah SAW. Dan Salman menangis dengan sejadi-jadinya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tunjukkan dan beritahukan kisahmu. Maka Salman pun menceritakan kisahnya yang mana ketika dia berada di desa Jai hingga dia menjadi budak di Madinah. Kemudian Salman pun ingin sekali bebas daripada perbudakan. Maka dia pun berkata kepada tuannya, wahai Tuan, aku ingin bebas. Maka tuannya berkata, wahai Salman, kalau engkau ingin bebas, maka berikan kepadaku 40 ukiah emas dan juga tanamkan bagiku 100 pohon kurma dan pohon kurma tidak ada yang mati satupun. Akhirnya Salman pun mengadukan kepada Rasulullah dan Rasulullah berkata, wahai para sahabat, siapa yang ingin bersedekah di jalan Allah, hendaklah dia bersedekah agar memberikan tunas-tunas kurmanya kepada Salman. Akhirnya benar, terkumpullah 100 tunas kurma di depan Salman Al-Farisi. Kemudian Rasulullah SAW keluar dengan membawa emas sebesar telur ayam. Maka Salman berkata, wahai Rasulullah, apakah ini seberat 40 uqiyah? Maka Rasulullah bersabda, wahai Salman, Allah yang akan melunasinya. Akhirnya Salman pun membawa emas tersebut kepada tuannya. Dan tuannya berkata, benar wahai Salman, ini 40 uqiyah emas.
Kemudian tunas-tunas tadi ditanam. Lalu Nabi SAW mendoakan agar tidak ada yang mati satupun. Kemudian benarlah doa Nabi SAW bahwa tidak ada satupun kurma yang layu. Akhirnya Salman pun terbebas dari perbudakan dan dia pun menjadi sahabat Rasulullah SAW yang sejati. Akan tetapi Salman terhalang untuk mengikuti perang Badar karena perbudakannya. Kemudian setelah terbebas dari perbudakan, Salman pun kemudian mengikuti perang-perang yang diikuti Rasulullah SAW, mulai dari Uhud dan selanjutnya. Inilah kisah Salman, yang mana tersirat di dalamnya kisah-kisah yang sangat inspiratif, yang mana Salman Al-Farisi sangat gigih dalam berjuang mencari agama, sehingga Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat dengan meletakkan tangannya di tubuh Salman, kalau andainya iman tersebut berada di bintang Suraya, maka orang-orang dari mereka akan tetap mengambilnya. Begitu juga dengan kita. Carilah agama kita, ikuti sunnah Nabi SAW, maka kita akan dapat hidup seperti Salman, yaitu hidup dalam kebahagiaan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.